Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, dari Aceh sampai Papua. Saat ini saya sedang berada di mana ini, di rumah makan Sukahati ya. Saya bersama seseorang yang luar biasa banget nih, muda, energik, sukses. Nah, Amin ya Allah. Ada 3 kategori ya, muda, energik, dan sukses. Nah, siapa beliau nanti kita tanyakan. Mudah-mudahan obrolan singkat ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi untuk sahabat-sahabat semua menjadi seorang yang sukses dan berhasil tentunya. Baik, kita tanyakan, beliau itu adalah namanya yang saya kenal adalah Kang Andri ya, karena beliau orang Sunda jadi dipanggil Akang. Apa saja profesinya, kerjaannya apa, kita tanyakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Haji. Siap ditanya. Saya panggil Kang Andri aja ya. Siap. Kang Andri, Kang Haji. Tahu saya udah Tektona nih. Udah di endorse. Hatur nuhun Tektona. Saya dengar Kang Andri itu adalah orangnya tadi ya, energik, muda, kemudian juga sukses. Nah, kemudian juga apa saja sih yang selama ini dilakukan, apakah itu usaha, kemudian juga profesi, kemudian juga sebagai, saya dengar juga kan ketua salah satu organisasi pengusaha nih. Boleh cerita dong sedikit tentang bisnis dulu deh. Oke. Ya, hatur nuhun Kang Haji. Sekali lagi ini luar biasa, ini Kang Haji juga luar biasa dengan perusahaan Tektona ini. Saya banyak belajar dari beliau. Sama-sama. Alhamdulillah. Kalau mulai bisnis saya sudah dari kecil udah dilatih untuk bisnis karena dari kecil. Luar biasa. Jadi dari mulai SD itu sudah memang dilatih untuk buat usaha karena memang dari keluarga, dari punya rumah makan, terus punya konveksi juga hampir mirip tapi berdilai sama kerajinan. Dulu tuh. Berarti ada bibit bisnis ya? Ada, dulu, ya? walaupun ada lingkungan kakak ada yang PNS juga, tapi saya tidak tertarik di situ karena saya ngerasa bahwasanya latih kemandirian untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang itu ngerasa lebih punya satu pride-nya beda. Akhirnya melihat lingkungan dari mulai kenapa dari mulai SD karena setiap pulang pas istirahat guru nyuruh beliin makanan, saya belinya ke warung atau rumah makan orang tua. Dan akhirnya kan dikasih uang, mama nggak terima jadi uang jajan. SMP begitu. Kalau SMP bukan ke beliin untuk buat makanannya, tapi lebih ke pembuatan bed, OSIS dan lain-lain. Kalau bikin nama ya di toko ya, mantap. Itu bikin 3 hari, di saya hari ini pesan besok jadi. Jadi kayak nama kan ya, kayak nama, kayak lokasi sekolah dan lain-lain. Itu mulai terus ke SMA juga. Nah mulai kuliah mulai serius. Jadi usaha memang agak berarti, tapi transisinya semuanya dimulai karena saya ingin banyak belajar dari ngilangin gengsi itu. Karena kalau bisnis kita udah punya gengsi, kita susah nih melangkah yang langkah pertamanya. Dan itu teman-teman, kalimat yang luar biasa banget. Kalau ingin maju bisnisnya, hilangkan rasa gengsi dan malu. Itu luar biasa banget nih. Ini resep dari Kang Andri. Lanjut Kang Andri. Ya, jadi karena memang dari kecil usahanya sudah dimulai, walaupun bukan usaha pribadi, tapi udah usahanya orang tua saya bantuin masarin. Dan akhirnya kebangun ya, saya memang jiwanya memang marketing, jadi usaha. Jadi mau dari, tapi bukan produk orang lain, produk nasi tiap dari mama sendiri ya, gitu kan, buat nasi bom itu segala macam ke orang tua kayak gitu. Kalau untuk buat bed, topi segala macam, seragam, makanya saya senang dengan konveksi karena memang punya dari dulu dari situ. Nah dari situ sama dengan kita. Iya, satu ini. Tapi dan lebih sukses. Sama-sama belajar. Tapi memang dari proses semua, saya mulai akhirnya saya harus punya usaha sendiri. Ketika pas puncaknya, pas saya dari kuliah juga saya selain ketua BEM, saya juga punya usaha laundry. Ya. Luar biasa. Jadi kalau BEM loh, bukan orang biasa tuh. Dari mulai sekolah tuh ketua kelas, terus ikut pramuka, ketua rohis pernah di SMP, di SMA jadi ketua rohis lagi. Gitu, OSIS ikut, ya maksudnya aktif, saya nggak pernah lepas dari organisasi, jadi udah membangun si organisasinya. Jadi ketika ketemu banyak orang segala macam saya senang, gitu. Kenapa? Nah itulah silaturahmi. Silaturahmi adalah membawa rezeki, karena kita nggak ada duga-duga ketika kita ketemu A, ketemu B, nah situ mungkin dijaring bisnisnya ketemu. Dan sampai ketika saya kuliah, saya di Unpad di pertanian, walaupun nggak nyambung dengan apa yang saya impikan, tapi ibaratnya dengan pertanian itu akhirnya saya juga banyak belajar. Jurusannya kadang nggak nyambung karena hama penyakit tumbuhan.
Sama, saya juga orang kehutanan jadi tukang konveksi teman-teman. Ya, jadi nggak harus sesuai dengan apa yang kita Di sekolah, sudah di ya. sekolah di kuliah. Tapi yang paling penting adalah pelajarannya. Kita kayak punya suatu kalau di organisasi adalah tadi pengalaman kita berjaring tadi ya, bersilaturahmi dan teman saya misalnya orang anak sama punya ketumbuhan, tapi karena memang saya banyak bergaul dan lain-lain, sangka saya anak sosial ekonomi. Jadi karena sosial itu paling banyak kan mahasiswanya, jadi nggak ada yang hafal saya orang anak apa. Tapi itu tadi ya, berjaringnya tadi bisnis dari mulai saya punya laundry kiloan dulu sibuk pas lagi kuliah, sampai akhirnya mau fokus setelah udah beres. Saya sempat memang kerja setahun di Kuningan juga. Karena saya sering ngisi jadi motivasi, pengen juga ngalamin di kerjaan. Sampai jadi marketing manager di Jakarta di Mega Kuningan, kerja sama orang, tapi saya resign. Kenapa? Oh, saya usaha gini nyata buat orang lain kan gitu. Kalau ini kita buat sendiri, walaupun kecil tapi ngeraya, insya Allah ya buat sendiri. Akhirnya mulai fokus tuh, saya mulai yang paling utama yang fokus dan usaha yang benar dipegang dia adalah tahu. Tahu. Nah, karena keluarga juga ada warga tahu Sumedang, itu bikin namanya tahu pop, tahu Sumedang modern. Nah, ini teman-teman, Kang Andri ini bisnisnya sekarang yang jadi main produknya adalah tahu pop Sumedang. Ya, tahu Sumedang modern. Tahu modern lagi nih. Nah, dan ada juga emang kalau untuk keluarga emang di rumah makan tahu Sumedang. Dan itu udah berapa kan memang di keluarga juga, tapi memang saya fokusnya bangun di jaring yang mungkin dimitakan. Terus juga saya punya IO juga, event organize, karena akhirnya saya juga dengan hobi segala macam bikin event-event, kenapa nggak hobi ini jadi bisnis. Nah selanjutnya mungkin karena banyak kesini saya dapat diamanahi jadi ketua organisasi pengusaha, jadi mulai HIPMI, saya jadi ketua HIPMI. Teman-teman nih, ada pengalaman luar biasa dari Kang Andri nih. Yang pertama tadi ya, singkirkan rasa malu, gengsi. Yang kedua, banyak berjejaring. Beliau ini adalah ternyata dari kecil sudah ketua kelas KM, kuliah jadi BEM. Kemudian dalam bisnisnya juga dulu ketua HIPMI ya. Ketua HIPMI di Kabupaten Bandung. Karena HIPMI dibatasi usia. Betulnya bukan batasi kalau saya HIPMI-nya karena memang jadi ketuanya lebih muda. Jadi ketika pas di periodenya hanya 3 tahun, jadi kecepatan jadi seniornya di HIPMI. Jadi senior. Nah sekarang barusan. Ya sekarang ketua HIPMI, himpunan pengusaha pribumi, itu nggak ada batas usia. Capek ketua mulu jadi tua, pengen muda. Luar biasa. Dan lain-lain sih ya, nggak hanya ini, saya dapat amanah di Dekranasda, Dewan Kerajinan ini sama Ibu Bupati, terus juga jadi pengurus di masyarakat ekonomi syariah di Jawa Barat. Kemarin dapat amanah juga untuk buat di Kadin juga saya juga dapat jadi pengurus, dan beberapa hal organisasi yang lain ya, di Pengembang Indonesia jadi wakil ketua bidang kemitraan inkubator dan ristek. Dan ini menjadi saya jadi banyak belajar mengapa saya dijaring-jaring ketika pas saya main di IO kebuka semua untuk akses untuk berjejaring tadi ya sponsor, ya mitra dan lain-lain. Karena melihat ketika kita sudah punya apa yang kita lakukan ini menjadi satu hal nggak hanya hobi menjadi profit gitu ya. Ini kan harus kita seriusi, nah gitu. Tapi kesini akhirnya saya pesan, ingat Bu Feni yang punya Safira, bisnis itu satu adalah fokus. Nah tapi ketika sudah besar itu boleh banyak. Jadi ketika jadi kan Bu Safira udah punya macam ya Goya apa ya. Ilmu baru lagi sahabat nih, di saat merintis usaha fokuslah satu ya. Nah di saat sudah settle nih, sudah berkembang, sudah kuat, boleh memikirkan usaha yang lain dikembangkan. Betul. Jangan dengan sistem. Jadi kita kadang-kadang ya gitu aja deh. Nah, terus ini lagi kan yang namanya usaha katanya kan ada naik turun nih. Betul. Pernah mengalami itu, kemudian antisipasinya apa? Ya namanya usaha pasti ada risiko. Kalau kita nggak mau punya risiko atau di dunia yang zona yang tidak nyaman, mau satu zona tidak nyaman. Kenapa? Kita nggak tahu, kita nggak punya gaji. Beda sama pekerja yang sudah digaji, yang nyaman, mau gimana pencapaiannya ya pasti digaji. Angkanya segitu ya segitu kan gitu. Kalau pengusaha ketika pas dia usahanya benar-benar ibaratnya sedang rame, sedang bagus, pasti profitnya naik dan kegiatannya pasti jelas besar. Ketika lagi pas posisi menurun, apalagi kondisi covid kayak gini, ada yang turun, ada juga yang naik juga kan. Covid ini ada beda-beda bidang yang memang lagi posisinya ada yang naik, kayak kesehatan, kayak beberapa hal ya yang sifatnya mungkin buat prokes dan lain-lain itu jadi naik kan, permintaan dan lain-lain. Jadi dan
banyak dinamikanya. Satu, untuk memilih partner bisnis, kita melihat ketika berteman dengan pasangan berbisnis kadang-kadang suka beda, apalagi udah mengenal uang. Ya. Terus yang kedua, kita juga memang harus hati-hati sesuai dengan bidang kita bisnisnya. Kalau kita nggak punya bidang di situ, ekspornya atau jangan memaksakan untuk kita ngambil itu. Kadang-kadang kita nggak tahu, malah dibohongin atau mungkin ditipu sama orang. Dan itu kan ngerasain tahun lalu ditipu. Itu namanya usaha itu ada naik turun, bahkan pernah ditipu. Oke, nggak terasa nih Kang Andri udah berapa belas menit nih ya. Terakhir ada 3 kalimat lah apa yang bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang merintis usaha sehingga mereka bisa berkembang sesuai seperti Kang Andri. Ya, pasti terus banyak belajar. Yang paling penting adalah kita harus melakukan mimpi-mimpi kita itu harus direalisasikan. Action. Action. Kenapa? Kita punya banyak rencana, punya segala macam. Kalau kita nggak action, kita nggak akan kita nggak akan jadi sesuatu. Iya, betul. Saya pernah punya ibaratnya ide ini kita nggak lakuin, kita orang lain lakukan. Jadi intinya adalah kita selain berani bermimpi apapun yang kita inginkan, bermimpi, kita juga harus action. Nah, yang ketiganya adalah mungkin ini saya sambungin karena harus 3 poin ya. Kita harus banyak silaturahmi, kolaborasi, sinergi. Karena apalagi zaman era sekarang adalah eranya kolaborasi. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita nggak bisa untuk buat menjadi sukses hanya dengan sendiri. Kita harus banyak bergandengan, banyak pihak yang harus kita kerjasama. Itu mungkin luar biasa sekali Kang Andri. Ini teman-teman 3 kata yang perlu diingat oleh kita, yaitu buatlah mimpi yang baik, yang besar, kemudian eksekusi, kemudian juga action, dan yang terakhir adalah banyak-banyak silaturahmi dan kolaborasi. Itu obrolan hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Insya Allah jadi inspirasi. Ingat Tektona nih kata Kang Andri. Kang Andri terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya. Insya Allah ketemu lagi. Yo, assalamualaikum. Salam.